warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junhayana dari UIN SMA Banten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu teknik sampel. Yang ketiga teknik analisis data. Yang keempat yaitu tentang teknik pengumpulan data. Yang kelima jenis-jenis penelitian. Selanjutnya sejarah PTK. Dan selanjutnya prinsip-prinsip PTK. Selanjutnya ada juga pola-pola PTK. Dan selanjutnya langkah-langkah PTK. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif dari berbagai segi. Yang pertama yaitu dari segi desain penelitian. Nah, kualitatif ini yaitu memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Nah, sedangkan kualitatif yaitu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Nah, dari segi analisis data, yang pertama itu kualitatif yaitu dapat dianalisis selama proses berlangsung. Sedangkan kualitatif yaitu dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Selanjutnya dari segi tujuan. Kuantitatif ini memperoleh pemahaman mendalam, sedangkan kualitatif menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji teori. Selanjutnya dari segi teknik pengumpulan data, kuantitatif ini ada tiga yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Nah, selanjutnya kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan trimulasi. Selanjutnya dari segi jenis data, kuantitatif ini berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena, sedangkan kualitatif ini jenis data yang berbentuk numerik dan sistem angka. Selanjutnya yaitu teknik sampel. Yang pertama yaitu probability sampling. Pertama, sampel random sampling. Yang kedua yaitu area sampling. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Dan yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Selanjutnya, non-probability sampling. Yang pertama yaitu sampling purposive, sampling jenuh, sampling sistematis, dan selanjutnya sampling kuota, sampling jenuh, dan snowball sampling. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif ini yaitu digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar, seperti data sensus penduduk. Yang kedua, analisis inferensial, yaitu digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu konten, yang kedua analisis naratif, dan yang ketiga analisis wacana. Teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan data penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ini yaitu untuk menggali informasi yang didapat atau diberikan oleh informal. Nah, yang kedua observasi. Observasi ini adalah informasi yang diperoleh di tempat lokasi penelitian. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan salah satu sumber data untuk melengkapi penelitian. Dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Selanjutnya trimulasi. Trimulasi ini, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan pengguna metode yang sama. Jenis-jenis penelitian yang pertama menurut bidang. Menurut bidang ini yang ada tiga. Yang pertama akademis, profesional, institusional. Yang kedua menurut tujuan, yaitu yang pertama murni dan terapan. Yang selanjutnya menurut metode, yaitu ada survei, ex facto, eksperimen, naturalistik, dan selanjutnya policy research, action research, evaluasi sejarah, dan R&D. Selanjutnya jenis penelitian menurut tingkat
tingkat eksplanasi. Yang pertama itu ada deskriptif, komparatif, dan yang ketiga asosiatif. Sejarah PTK. Sejarah PTK ini, lahirnya rancangan PTK ini dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi oleh salah satu filsuf yang bernama John Dewey pada tahun 1910. Pendekatan ilmiah ini yang digunakan oleh John Dewey sangatlah ideal, namun pendekatan ini tidak mampu menyelesaikan masalah menjadi sebuah inklusi sosial maupun kependidikan. Nah, pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980 di Amerika Serikat, muncullah keinginan untuk mewujudkan kolaborasi yang mampu mengembangkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan. Namun, Geodensy pada tahun 1983 mengemukakan perlu dilakukan restorasi terhadap pendekatan penelitian, sehingga penelitian ini merupakan suatu investigasi terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip PTK menurut Suyadi tahun 2012. Yang pertama yaitu tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data tidak membentuk waktu yang berlebihan. Yang ketiga yaitu metodologi yang digunakan juga harus reliable. Yang keempat, masalah berawal dari kondisi nyata di kelas yang dihadapi oleh guru. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penelitian ini, guru harus memperhatikan etika profesional guru. Yang selanjutnya, tidak mengenal populasi dan sampel. Selanjutnya yaitu pola PTK. Yang pertama, guru sebagai peneliti. Guru sebagai peneliti ini yaitu guru berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK. Tujuannya ini untuk memecahkan masalah praktisi yang dihadapi. Selanjutnya, pola kolaboratif inisiatif, yaitu yang melaksanakan PTK ini bukanlah guru, tetapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran PTK. Selanjutnya, pola kolaboratif masalah, yaitu yang biasanya ini diteliti bukan masalah langsung yang dihadapi oleh guru, meskipun tujuannya untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pola penelitian integrasi, yaitu guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah PTK. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, membuat rencana dan pemantauannya. Selanjutnya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Dan yang keenam yaitu mengelola dan menafsirkan data dan melaporkan.